Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ayunuraini Said dengan NIM A1C22438 akan menjelaskan materi mengenai produksi ujaran dan kekeliruan ujaran, di mana yang akan saya bahas yang pertama adalah produksi ujaran. Produksi ujaran menurut William J. M. Leveld dalam bukunya, produksi ujaran adalah proses mental yang melibatkan perencanaan konseptual, formulasi linguistik, dan artikulasi motorik untuk menghasilkan tuturan yang bermakna. Artinya, sebelum seseorang berbicara, otaknya terlebih dahulu membentuk konsep apa yang ingin dikatakan, mengubah konsep itu menjadi bentuk linguistik seperti kata, rasa, struktur kalimat, lalu menggerakkan organ bicara untuk mengucapkannya. Lalu yang kedua, menurut Dell, produksi ujaran adalah hasil dari sistem pemrosesan yang bersifat interaktif antara tingkat semantik, leksikal, dan fonologis. Artinya, proses pembentukan ujaran melibatkan interaksi antara makna, kata, dan bunyi. Dan kesalahan bicara bisa terjadi karena gangguan dari salah satu tingkat tersebut. Lalu yang ketiga, menurut Victoria Formkin, produksi ujaran adalah proses berjenjang yang terdiri atas pembentukan pesan, pemilihan kata, penyusunan struktur sintaksis, penentuan bentuk fonologis, dan realisasi artikulatoris. Formkin dikenal dengan model tahapan produksi ujaran yang menjelaskan bagaimana kesalahan berbahasa atau speech errors memberi petunjuk tentang cara kerja sistem bahasa di otak. Lalu menurut Harley, dalam bukunya, produksi ujaran ialah proses transformasi dari ide yang belum terbahasa menjadi bentuk bunyi yang terstruktur sesuai aturan tata bahasa dan fonologi. Harley menekankan keterkaitan antara aspek kognitif dan aspek linguistik. Dari berbagai pandangan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa produksi ujaran adalah proses psikologis dan linguistik di mana ide atau gagasan dalam pikiran diubah menjadi tuturan yang dapat dipahami orang lain melalui tahapan konseptual, formulasi, dan artikulasi. Contoh kasus yang saya ambil adalah model Leveld. Misalnya, seorang siswa ingin mengatakan, "Saya haus, mau minum air." Kalimat sederhana ini sebenarnya melalui 3 tahap utama produksi ujaran sesuai model Leveld, yaitu yang pertama konseptualisasi, yang kedua formulasi, dan artikulasi. Di mana konseptualisasi merupakan tahap berpikir atau membentuk ide yang ingin disampaikan. Pada tahap ini belum ada bentuk kata, hanya niat atau pesan mental. Contohnya, otak siswa menyadari kondisi tubuhnya haus, muncul niat untuk mengungkapkan keinginan minum air. Pesan konseptualnya adalah aku ingin air untuk menghilangkan rasa haus. Tahap ini adalah merupakan pesan pralinguistik atau belum berupa kata. Yang kedua, tahap formulasi. Tahap ini mengubah ide tadi menjadi bentuk bahasa yang terstruktur. Tahap ini terdiri dari 2 subproses besar. Yang pertama, leksikalisasi, yaitu memilih kata yang tepat dari memori mental. Seperti kata saya, haus mau minum air. Yang kedua, penyusunan sintaksis dan fonologis, yaitu menyusun kata menjadi kalimat sesuai aturan bahasa dan menyiapkan bentuk bunyinya. Tahap ini merupakan rencana ujaran dalam bentuk fonologis, misalnya representasi bunyi saya haus mau minum air. Yang ketiga, artikulasi, tahap ketika sistem motorik, yaitu lidah, bibir, pita, suara, dan rahang digerakkan sesuai rencana fonologis untuk menghasilkan suara nyata. Contohnya, otak mengirim sinyal ke organ bicara. Siswa akhirnya mengucapkan saya haus mau minum air. Yang keempat, monitoring atau pemantauan. Setelah berbicara, penutur memantau ujarannya sendiri untuk memastikan tidak ada kesalahan seperti salah kata atau pelafalan. Contohnya, kalau ternyata dia salah ucap saya haus, ia langsung memperbaiki. Ini menunjukkan adanya speech monitoring system di otak. Contoh yang sudah saya sebutkan tadi memperlihatkan bahwa
bahwa berbicara bukan proses spontan sederhana, melainkan serangkaian kegiatan dan neurolinguistik yang mengubah ide, kata, bunyi, ujaran yang bisa dimengerti. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu kekeliruan ujaran. Menurut Victoria Promkin, kekeliruan ujaran adalah kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja dalam proses produksi ujaran yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana bahasa diolah di dalam otak. Fromkin berpendapat bahwa kesalahan ujaran atau slip of the tongue muncul karena gangguan pada salah satu tahapan produksi ujaran, seperti saat memilih kata, menyusun struktur kalimat, atau menyiapkan bunyi. Maknanya, kekeliruan ini membantu peneliti memahami bagaimana pikiran mengubah ide menjadi tuturan. Lalu, yang kedua, menurut Gary Dell, kekeliruan ujaran terjadi karena aktivasi yang saling mempengaruhi atau interactive activation antara tingkat semantik, leksikal, dan fonologis dalam sistem produksi bahasa. Dell menekankan bahwa otak bekerja seperti jaringan interaktif. Kadang aktivasi kata atau bunyi yang mirip saling tercampur menyebabkan kekeliruan. Maknanya, kesalahan bukan akibat kelalaian penutur, melainkan efek alami dari mekanisme otak yang bekerja cepat dan kompleks. Lalu yang ketiga, menurut Harley, kekeliruan ujaran adalah hasil gangguan pada sistem pemrosesan bahasa yang terjadi selama transformasi ide menjadi bentuk fonologis. Harley menekankan bahwa kesalahan bisa muncul pada tingkat konseptual atau ide yang tidak tepat, leksikal atau salah memilih kata, dan fonologis atau salah bunyi atau pelafalan. Lalu menurut Dell dan Osekdah, speech errors muncul karena aktivasi simultan antara beberapa kandidat kata atau bunyi selama proses formulasi ujaran. Dari berbagai pandangan yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa kekeliruan ujaran adalah kesalahan yang tidak disengaja dalam proses produksi bahasa yang terjadi karena gangguan atau tumpang tindih pada tahapan konseptualisasi, formulasi, atau artikulasi. Kekeliruan ini menjadi fenomena penting dalam psikolinguistik karena mengungkap cara kerja bahasa dalam otak, menunjukkan bahwa berbicara adalah proses mental yang sangat kompleks dan membantu memahami struktur serta fungsi memori bahasa manusia. Kekeliruan ujaran bukan sekedar salah bicara, tapi cerminan bagaimana otak memproses bahasa. Menurut Fromkin dan dikembangkan oleh Dell, kekeliruan ujaran dapat dibagi ke dalam beberapa jenis utama, yaitu yang pertama, anticipation atau antipasi atau pendahuluan bunyi atau kata. Terjadi ketika bunyi atau kata dari posisi berikutnya muncul terlalu cepat ke posisi sebelumnya. Contoh, penutur bermaksud mengatakan kita makan nasi goreng, tetapi malah mengucap kita ngan nasi goreng. Bunyi N dari kata makan muncul lebih dahulu. Penyebabnya, aktivasi bunyi atau kata berikutnya mendahului urutan aslinya dalam sistem otak. Lalu yang kedua, perseveration atau pengulangan bunyi atau kata. Bunyi atau bentuk dari kata sebelumnya terbawa dan muncul lagi pada kata sesudahnya. Contoh, seharusnya saya sudah cuci baju diucapkan saya sudah cuci baju. Bunyi S dari kata sudah terbawa ke kata berikutnya. Penyebabnya, aktivasi bunyi atau unsur linguistik sebelumnya belum hilang sepenuhnya. Lalu yang ketiga, exchange atau pertukaran terjadi ketika dua unsur bahasa, bunyi, suku kata, atau kata bertukar posisi. Contoh, seharusnya kopi panas diucapkan jadi popi kanas. Bunyi K dan P saling bertukar. Penyebabnya adalah kesalahan dalam pengurutan elemen fonologis atau morfologis. Yang keempat adalah substitution atau penggantian. Satu kata atau bunyi diganti dengan kata atau bunyi lain yang mirip secara semantik atau fonologis. Contoh, ingin berkata ambil garpu tapi mengucapkan ambil sendok. Dua kata mirip makna, alat makan itu tertukar. Penyebabnya adalah aktivasi leksikal dari kata yang semantik atau fonologinya mirip dengan target.
Lalu yang kelima, blend atau campuran. Dua kata yang direncanakan sekaligus tercampur menjadi satu bentuk yang baru. Contoh, ingin mengatakan lucu dan aneh, tetapi malah mengatakan luneh. Atau campuran dari dua kata yang aktif bersamaan. Penyebabnya, otak secara bersamaan mengaktifkan dua kandidat kata dan menggabungkannya. Lalu yang keenam, omission atau penghilangan. Ada satu unsur bahasa yang hilang atau tidak terucap. Contoh, seharusnya saya mau ke pasar diucapkan saya mau pasar. Kata ke hilang dalam kalimat tersebut. Penyebabnya, unsur tertentu tidak sempat diaktifkan atau terlupakan dalam proses formulasi ujaran.